Halo guys, Eh, di video kali ini aku mau cerita sedikit hal yang aku baru dapatkan di umurku yang saat ini, dan itu menurutku penting sih. Tapi I don't know, mungkin apakah bisa jadi aku yang telat tahu, atau mungkin bisa jadi kalian juga udah lebih dulu tahu, aku nggak tahu. Yang penting adalah aku ingin sharing. Nanti kalau misalnya kalian relate, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Ada satu hal yang menurut aku tuh baru, kenapa ya aku baru tahu itu kayak di usia aku yang sekarang ini gitu, yaitu tentang beauty privilege. Jadi teman-teman, suka tidak suka, mau nggak mau, tahu atau tidak tahu, yang namanya beauty privilege itu ada, dan itu nyata adanya. Pasti kalian sering lihat kan, kenapa orang cantik walaupun dia itu nggak terlalu pinter, dia begitu dipandang spesial di mata orang lain. Itu karena mereka tuh punya beauty privilege. Jadi beauty privilege itu yang membuat mereka itu terlihat menarik dan atraktif di mata orang lain, meskipun orang yang bisa jadi belum mengenal mereka sama sekali. Tapi ketika misalnya lu punya penampilan yang menarik, atau bisa dalam kategori yang cukup lah kayak gitu, kelihatan cantik gitu, itu akan sedikit banyaknya mempengaruhi kehidupan lo. Dan aku bilang banyak sih kayak gitu. Buktinya apa? Aku punya teman, pengalaman aku sendiri gitu. Menurut aku ketika dia kuliah, dia nggak terlalu serius. Terus dia juga nggak pinter-pinter banget. Dia juga nggak ambisius banget kayak anak-anak lainnya. Dia juga nggak aktif-aktif banget gitu. Bahkan dia tuh lebih santai gitu loh guys, kayak sampai kayak nggak terpikir sesuatu hal gitu, kayak nggak overthinking banget. Tapi kelebihannya, plusnya adalah dia cantik. Terus aku bandingin sama teman-teman aku yang dia itu dulu waktu kuliah tuh termasuk ambis, kemudian aktif, rajin ikut kegiatan lomba sana sini, kayak terus kayak bener-bener memperhitungkan sekali, pokoknya jangan sampai ada waktu yang terbuang sia-sia deh kayak gitu. Tapi dia nggak begitu cantik, atau bisa disebut dengan kalau misalnya kita sekarang istilahnya middle ugly. Kalian tahu, teman aku yang cantik itu meskipun dia nggak punya segudang prestasi, dan meskipun dia nggak terlalu begitu banyak kegiatan atau banyak apalah itu di dalam CV-nya atau portofolionya lah ya, aku bilang kayak gitu, tapi dia bisa dapat kerja dengan mudah. Itu kenapa? Karena dia cantik. Sebenarnya nggak karena dia cantik juga sih, tapi aku merasa kalau kecantikannya itu memberikan nilai plus untuk diri dia dan untuk kemudahan dalam melancarkan semua apa yang dia yang ada dalam hidupnya gitu. Jadi teman-teman, kita tuh kalau aku tuh dulu termasuk orang yang denial gitu. Dalam pikiranku adalah yang penting aku pintar gitu, yang penting aku berprestasi, yang penting aku aktif, yang penting aku karir gitu, yang penting aku kayak wanita karir gitu, yang penting aku ambisius gitu. Ternyata nggak cukup gitu. Dan salah satu hal yang sebenarnya aku nggak menyalahkan itu semua, aku nggak menyalahkan tentang mindsetku seperti itu, tapi aku tuh di sisi lain aku merasa kalau itu adalah pikiran yang datang sebagai bentuk pembelaan terhadap kekuranganku. Kayak aku tuh denial aja kayak gitu. Sebenarnya aku tuh bukannya aku tuh tidak cantik gitu ya, atau aku tuh bukannya tidak menarik gitu, tapi karena emang aku aja nggak sadar bahwa hal itu juga termasuk hal yang penting, dan itu bagian dari self care kita untuk diri kita sendiri. So teman-teman, buat kalian sekarang yang masih denial gitu, yang kayak merasa, wih yang penting aku tuh kayak keren, aku tuh kayak pinter, aku tuh juara, aku bla 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 dan segala macamnya. Hey, sadar kalian bahwasanya hidup itu nggak cuman kayak gitu. Kita hidup itu di dunia, kita bersama dengan orang lain gitu, dan ya apalagi di Indonesia, yakinlah kita tuh nggak perlu harus jadi orang yang idealis, bahkan kita tuh hidup harus realistis dan pragmatis. Jadi kita tuh harus sadar apa yang sebenarnya banyak memberikan manfaat buat hidup kita. Kalau misalnya orang lain juga dapat manfaat, kenapa kita enggak gitu? Kenapa kita harus keras kepala? Kenapa kita harus denial untuk tidak mau mendapatkan hal itu atau tidak mau menggunakan hal itu? Jadi kalau
kalian berada di posisi itu yang sama kayak aku, jangan lama-lama. Kalian harus cepat-cepat sadar karena itu adalah hal yang penting untuk masa depan kalian. Karena kita tuh nggak mesti harus jadi cantik ya, karena ada juga sebagian orang yang tidak dilahirkan langsung cantik gitu, tapi setidaknya kita tuh self care lah, urus diri, urus badan gitu ya, berpenampilan rapi, bersih, itu menurut aku udah lebih dari cukup. Karena ya itu jauh sih, itu bener-bener kayak kalau misalnya kita mengurus diri, kita tuh memperhatikan diri kita sendiri, kita fokus dengan diri kita sendiri, itu tuh menciptakan kayak rasa konfidensi terhadap diri kita sendiri, atau kepercayaan diri, dan rasa yang rasa yang lebih mengutamakan diri kita sendiri ketimbang orang lain kayak gitu. Dan kita tuh nggak terlalu sibuk dengan apa yang orang lain pikirkan tentang kita, tapi kita fokus untuk memperbaiki diri kita. So teman-teman, buat kalian yang masih di posisi itu kalian harus cepat-cepat sadar. Dan ya, hidup ini ada pola-pola dan ada hukum-hukum yang mesti kita patuhi, dan kita bisa melawannya tapi agak sulit gitu. Jadi alangkah baiknya jika kita mengikutinya agar kita tuh nggak kesulitan dalam hidup gitu. So teman-teman, buat kalian yang relate dengan hal ini, kalian boleh tulis di kolom komentar ya.